Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, kita sekarang berada di materi ke-83, yaitu mengenal Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berarti bacaan. Pengertian seperti ini dikemukakan di dalam Al-Quran sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina ham'ahu wa qur'anu fa'idha qara'na wattabi' Quran. Sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Quran surat Al-Qiyamah, Quran surat ke-75 ayat 17-18. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala. Ia bukanlah kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin, setan, atau malaikat. Ia sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk, bukan syair, bukan sihir, bukan pula produk kontemplasi atau hasil pemikiran filsafat manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa'i huwa illa wahyun. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan padanya. Quran surat Al-Najm, Quran surat ke-53 ayat 3-4. Al-Quran adalah al-mu'jiz atau mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat. Mukjizat artinya suatu perkara yang luar biasa yang tidak akan mampu manusia membuatnya karena hal itu di luar kesanggupannya. Mukjizat itu dianugerahkan kepada para nabi dan rasul dengan maksud menguatkan kenabian dan kerasulannya, serta menjadi bukti bahwa agama yang dibawa oleh mereka benar-benar dari Allah Ta'ala. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kemukjizatannya itu diantaranya terletak pada fasahah dan balaghahnya, keindahan susunan dan gaya bahasanya yang tidak ada tandingannya. Karena demikian tingginya bahasa Al-Quran, mustahil manusia dapat membuat susunan yang serupa dengannya, apalagi menandinginya. Orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah ditantang oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi rabbi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mislihi wa ta'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan pada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang memang benar. Al-Baqarah, Quran surat kedua ayat 23. Allah sendiri kemudian menegaskan bahwa tidak akan pernah ada seorang pun yang mampu menjawab tantangan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran surat Al-Baqarah, Quran surat kedua ayat 24. Bahkan seandainya jin dan manusia bekerja sama untuk membuatnya, tetap mereka tidak akan sanggup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla ini jama'atil insu wal jinnu ala an ta'tu bimisli hadal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana
ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surat Al-Isra, Quran Surat ke-17 ayat 88. Selain itu, kemukjizatan Al-Quran juga terletak pada isinya. Perhatikanlah, sampai saat ini Al-Quran masih menjadi sumber rujukan utama bagi para pengkaji ilmu sosial, sains, bahasa, atau ilmu-ilmu lainnya. Menurut Miftah Farid, banyak ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dapat meyakinkan kita bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Tidak mungkin ciptaan manusia, apalagi ciptaan Nabi Muhammad SAW yang ummi, tidak pandai menulis dan membaca, yang hidup pada awal abad ke-6 Masehi 571 sampai 632 Masehi. Berbagai kabar gaib tentang masa lampau, tentang kekuasaan di Mesir, negeri Saba, Samud, Ad, Yusuf, Sulaiman, Dawud, Adam, Musa, dan lain-lain, dan masa depan pun menjadi bukti lain kemukjizatan Al-Quran. Sementara itu, jika kita perhatikan cakupan materinya, nampaklah bahwa Al-Quran itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Masalah akidah, ibadah, hukum kemasyarakatan, etika, moral, dan politik terdapat di dalamnya. Al-Munazzalu ala qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalam Allah yang diturunkan pada nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW seperti Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa atau Injil yang diturunkan pada Nabi Isa tidak bisa dinamakan atau disebut sebagai Al-Quran. Demikian pula hadis qudsi tidak bisa disamakan dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbagai cara, yaitu yang pertama berupa impian yang baik waktu beliau tidur. Kadang-kadang wahyu itu dibawa oleh malaikat Jibril dengan menyerupai bentuk manusia laki-laki, lalu menyampaikan perkataan firman Allah kepada beliau. Yang kedua, kadang-kadang malaikat membawa wahyu itu menampakkan dirinya dalam bentuk yang asli, bentuk malaikat, lalu mewahyukan firman Allah kepada beliau. Kadang-kadang wahyu itu merupakan bunyi genta. Inilah cara yang paling berat dirasakan beliau. Kadang-kadang wahyu itu datang tidak dengan perantaraan malaikat, melainkan diterima langsung dari hadirat Allah sendiri. Sekali wahyu itu beliau terima di atas langit yang ketujuh langsung dari hadirat Allah sendiri. Al-Manqulu bi Tawaturi. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf dan disampaikan pada kita secara mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang, sehingga terpelihara keasliannya. Pembahasan mengenai sejarah pemeliharaan Al-Quran akan dibahas secara khusus di pertemuan selanjutnya. Al-Muta'abadu bi tilawati. Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengungkapkan bahwa membaca Al-Quran adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang memiliki banyak keutamaan. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfam min kitabillahi walahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asri saliha la aqulum ma kharfun walakin alifun harfu walamun harfun harfu wa mimun harfu." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya suatu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah tadi teman-teman semuanya
materi ke-83 yaitu mengenal Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.